Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria. Saya adalah mahasiswi PPL dari UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas materi mengenai kalor. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan kalor. Dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan yaitu joule dilambangkan dengan J. Satuan lain dari kalor adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalor sama dengan 4,184 joule yang sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Pengaruh kalor pada benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, menyebabkan perubahan ukuran, menyebabkan perubahan wujud zat, dan dapat menyebabkan perubahan kimia. Perubahan suhu benda. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi oleh massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air yang bermassa 100 gram. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu juga dipengaruhi oleh jenis benda, yang secara sistematis dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu merupakan energi kalornya dengan satuannya yaitu joule, kemudian M adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, kemudian C adalah massanya dengan satuan kilogram, dan delta T adalah perubahan suhunya atau dengan satuan derajat Celcius. Contoh soal. Berapa joule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 250 gram air dari 20 derajat Celcius ke 55 derajat Celcius? Penyelesaiannya yaitu diketahui massa airnya atau M-nya yaitu 250 gram, kemudian C atau kalor jenisnya yaitu 4,2 joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya atau perubahan suhunya itu 55 dikurang 20 sama dengan 35 derajat Celcius. Jawab. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Menghasilkan 250 dikali 4,2 dikali 35 yaitu menghasilkan 36.750 joule. Selanjutnya, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Contoh soal. Suatu zat cair bermassa 10 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius yang memerlukan panas 5000 joule. Berapakah kalor jenis zat cair tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui M-nya 10 kg, kemudian Q-nya 5000 joule, dan delta T-nya yaitu 75 dikurang 25 yaitu 50 derajat Celcius. Jawab. C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Jadi C sama dengan 5000 dibagi 10 dikali 50 yaitu dihasilkan 5000 dibagi 500 yaitu menghasilkan 10 joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Itu rumusnya C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M dikali C, di mana Q itu adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan dengan satuan joule, kemudian C besar itu adalah kapasitas kalornya dengan satuan joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin,
Kemudian delta T itu adalah perubahan suhunya dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan C kecilnya adalah kalor jenisnya dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin. Contoh soal. Untuk menaikkan suhu suatu benda dari 5 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius diperlukan kalor sebanyak 75.000 Joule. Berapakah besar kapasitas kalor benda itu? Penyelesaiannya yaitu diketahui Q-nya yaitu 75.000 Joule, delta T-nya 25 dikurang 5 derajat Celcius yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian jawab C sama dengan Q per delta T. Itu Q-nya 75.000 dibagi 20 derajat Celcius yaitu menghasilkan 3.750 Joule per derajat Celcius. Selanjutnya ada teori asas Blake. Menurut Joseph Blake, pada tahun 1728 sampai dengan 1799 yang mengungkapkan bahwa jika dua zat dicampur, maka kalor yang dimiliki oleh zat yang suhunya lebih tinggi akan mengalir ke zat yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan energi. Selanjutnya, perubahan wujud. Ini adalah hubungan antara perubahan wujud benda dengan penyerapan kalor atau pelepasan kalornya. Selanjutnya, perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan proses perpindahan kalor dalam zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Contohnya saat kita meletakkan sendok di atas tutup panci yang sedang dipanaskan. Nah, konduksi itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada konduktor kalor, yaitu benda-benda yang mudah dialiri, kemudian ada isolator kalor atau macam-macam benda yang sulit dialiri. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan proses perpindahan kalor dalam zat cair dan zat gas yang diikuti dengan perpindahan partikel-partikel di dalamnya. Contohnya terbentuknya angin darat dan laut. Ketiga yaitu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tanpa melalui zat perantara. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi, yang tidak membutuhkan perantara apapun untuk merambat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kalor. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.